Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afel Putri Resminia, NIM 42014181013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai validitas dan reliabilitas. Yang pertama adalah validitas. Validitas atau validity itu merupakan ukuran untuk menunjukkan kesahihan dari suatu tes. Tes itu bisa dikatakan valid apabila tes itu mengukur apa yang akan diukur. Tes juga memiliki validitas yang tinggi apabila hasilnya itu sesuai. Validitas terdiri dari beberapa jenis, yaitu content validity atau validitas isi, content construct validity atau validitas konstruk, dan criterion related validity atau validitas berdasarkan kriteria. Nah, ketika instrumen itu adalah kuesioner, maka pengujian itu dibedakan menjadi dua, yaitu validitas item dan validitas faktor. Validitas faktor ini adalah apabila item yang digunakan itu lebih dari satu, maka untuk pengukurannya itu mengkorelasikan atau menghubungkan antara skor faktor dengan skor total. Kemudian untuk validitas item itu ditunjukkan adanya korelasi juga atau dukungan terhadap item total. Dari hasil pengukuran korelasi tersebut, itu bisa didapatkan koefisien korelasi untuk mengukur tingkat validitas dari suatu instrumen. Selanjutnya adalah validitas isi atau content validity. Validitas isi atau content validity ini itu menunjukkan sejauh mana elemen instrumen itu benar-benar relevan dengan tujuan pembelajaran. Itu terdiri dari validitas tampilan atau face validity, ada validitas logik atau validitas logis. Nah, untuk validitas tampilan ini, validitas pengujian yang dilakukan awal pada tahap awal, dan juga hasilnya itu bukan merupakan statistik yang berupa koefisien atau indeks. Nah, sedangkan untuk validitas logis itu merupakan penilaian dari kelayakan isi dari instrumen tersebut. Ini biasanya menggunakan rumus CVR atau Eichens-V. Nah, ini tadi Eichens-V ini untuk mengukur koefisien validitas isi dan CVR itu untuk rasio validitas isi. Ini merupakan rumusnya. Kemudian untuk validitas konstruk itu juga terdapat dua tipe, yaitu multi-method atau berbagai cara dan analisis faktor. Nah, validitas konstruk ini untuk mengukur si item apakah dia memiliki korelasi yang tinggi atau tidak. Nah, yang terakhir adalah validitas berdasarkan kriteria, dan juga dua jenis, yaitu validitas prediktif dan konkuren. Nah, konkuren ini tuh membandingkan instrumen satu dan instrumen lainnya. Selanjutnya adalah reliabilitas atau reliability. Ini menunjukkan sejauh mana pengukuran itu bisa dipercaya. Bisa dilihat dari hasil yang relatif sama walaupun itu sudah dilakukan beberapa kali pengukuran atau pengujian. Nah, biasanya ini dalam bentuk koefisien reliabilitas. Ada konsep-konsep reliabilitas. Yang pertama itu adalah alat ukur yang berkaitan dengan error measurement atau tes yang sama pada kelompok yang sama yang dilakukan berulang-ulang. Ini untuk berkaitan dengan kesalahan pengukuran. Terus juga ada hasil ukur, ini berkaitan dengan sampling error. Ini juga melakukan tes yang sama, juga diulang-ulang. Yang kedua adalah koefisien reliabilitas. Koefisien reliabilitas ini menunjukkan tinggi atau rendahnya reliabilitas tes, dan nilainya ini berkisar antara 0 sampai 1, dan koefisien relasi itu antara skor pada dua tes paralel. Tes paralel itu merupakan tes yang memiliki varian yang sama, baik untuk tingkatan kesukaran maupun daya pembeda. Nah, ini ada beberapa rumus yang dapat digunakan untuk menghitung reliabilitas. Salah satunya itu KR20 dan Spearman-Brown. Nah, ini juga untuk koefisien reliabilitas itu menggunakan beberapa pendekatan untuk menentukannya. Yang pertama adalah korelasi, yaitu bisa dilakukan tes retest, terus juga bentuk paralel, dan konsistensi internal. Yang kedua adalah analisis variance score dan analisis variance error. Untuk korelasi tes retest ini juga bisa dilakukan tes berulang gitu dalam jangka waktu tertentu, dengan catatan waktu tersebut tidak terlalu dekat atau tidak terlalu jauh. Kemudian bentuk paralel juga sama, menggunakan dua tes yang berbeda. Terus juga konsistensi internal
ini tuh tes diberikan oleh satu kelompok, terus melihat konsistensi apakah soal tersebut itu bisa dijawab dalam kurun waktu tertentu, terus juga skor ini diperoleh dari sekelompok subjek dan tesnya ini dibagi jadi beberapa bagian. Nah, untuk konsistensi internal ini merupakan jenis tes yang sering banyak dilakukan oleh mahasiswa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.